Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami seringkali mengalami sakit penderitaan yang mengerikan. Bahkan sepertinya tidak ada harapan. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Kalau Engkau berkehendak, itu terjadi. Untuk mengungkapkan rencanamu yang luar biasa kepada umat manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberikan harapan kepada kami. Supaya kami tetap tabah dan kuat dan bersandar kepadamu sendiri. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus. Dulu ada satu penyakit yang hampir-hampir membuat orang putus asa. Penyakit itu kusta. Seluruh tubuhnya, mukanya, jari-jarinya hancur. Seperti monster, jahat, jelek. Disingkirkan, dibuang, dianggap sebagai kutukan Tuhan. Sakit itu bukan hanya sakit fisik, tapi sakit seluruh tubuh, psikis, rohani bahkan. Dan itu yang dialami oleh orang-orang pada zaman Yesus. Sakit yang hampir-hampir tidak membuat orang berdaya lagi. Dan itu juga sekarang dialami oleh orang-orang yang, beberapa orang yang mengalami seperti sakit kanker. Seperti sakit HIV, seperti coronavirus yang baru-baru terjadi dan sedang terjadi. Penyakit yang ekstrim, yang mengerikan, yang tak tanpa harapan. Dan kita tahu ternyata Yesus dapat melakukan penyembuhan sebesar apapun, sehebat apapun. Dan ini saudaraku terkasih, harus membuat kita terus berharap. Terus berharap dan berharap. Dan tentu saja kita sekali lagi diajak untuk mengadakan dialog dengan Yesus. Maka Yesus mengatakan kepada orang sakit kusta ini, apakah engkau mau ditahirkan? Yesus bertanya. Ya. Dan si kusta itu tersungkur di depan Yesus. Padahal tidak boleh orang mendekat. Orang yang sakit kusta itu disingkirkan. Tapi dia tersungkur di depan Yesus. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku. Saudara, hati Allah, hati belas kasih. Tak ada yang yang ditolak oleh Tuhan, tidak ada. Tuhan sungguh mau dan mau dan mau. Asal kita mau tersungkur di depan kaki Yesus. Asal kita mau merendahkan diri. Asal kita mau mendengarkan Dia. Itulah kuncinya. Ya. Dan Yesus menjamah orang itu dan sembuh. Itu terjadi karena Tuhan Yesus adalah Allah dari atas. Segala penyakit apapun yang disebabkan oleh virus, oleh bakteri, bahkan oleh kuasa kegelapan sekalipun, disingkirkan. Saya kira Anda dan kebanyakan dari kita yang mendengarkan video ini juga mengalami hal-hal yang demikian, seperti tidak ada harapan sama sekali. Entah itu penyakit fisik, penyakit psikis, problem hidup yang berkelanjutan. Ya. Yesus mau, tetapi juga Yesus ingin supaya kita membuka hati, terbuka, rendah hati, tersungkur di depan Yesus. Tidak perlu menyalahkan orang lain, tapi bahkan justru mengampuni, memaafkan. Ketika kita balas dendam, ketika kita marah, itu adalah lubang-lubang di mana iblis bisa masuk dan menutup rahmat Allah untuk membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Maka belas kasihan Allah harus kita mohonkan dan kita menjadi rendah hati.
Ya. Dan yang kedua, dikatakan ketika Yesus menyembuhkan orang kusta itu supaya dia pergi kepada imam. Mengapa harus pergi kepada imam? Karena imamlah yang diberi kuasa. Sekali lagi diberi kuasa oleh Tuhan. Ya. Maka perlulah kita seringkali kalau memang keadaan susah, datanglah kepada pastor. Entah diberi sakramen perminyakan, entah diajak omong, entah diberi sakramen taubat, diberi sakramen ekaristi. Ya, keterbukaan ini yang harus kita miliki dan kita perjuangkan, karena seringkali kita menjadi keras kepala, menjadi kaku, menjadi beku, menjadi seperti orang yang tak berdaya, yang tidak ingin mendengarkan apalagi karena sudah putus asa. Jadi sekali lagi betapa penting imam, pastor, ya, atau suster atau pemimpin agama untuk Anda supaya jangan hanya diri Anda sendiri, tapi Anda memohon bantuan mereka dalam berbagai banyak hal, entah doa kesembuhan, atau doa penghiburan, atau kekuatan, sakramen perminyakan, sakramen tobat, sakramen ekaristi, semua itu adalah sarana supaya kita mendengarkan Tuhan, terbuka pada Tuhan. Dan kita sendiri dibebaskan, mungkin juga karena dosa-dosa kita juga kita menderita. Ya, jangan lupa, bukan hanya sekedar fisik, bukan hanya psikis, ada kuasa kegelapan, tapi juga kita juga berdosa. Maka kita mohon, seandainya Tuhan tidak memberikan pembebasan kita, penyembuhan, kita hak batin kita menjadi bersih dan murni. Lalu kita dibawa ke tempat yang layak yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita dalam kesunyian, penderitaan, dan dalam sakit itu kita tetap terus berdoa dan bersandarkan diri kepada Tuhan, bukan kepada aku juga. Maka seringkali kita diberi kesempatan untuk refleksi, untuk retret panjang kalau kita sakit gitu loh. Ya. Nah disitulah dibutuhkan keterbukaan, dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan kerendahan hati. Supaya dibantu oleh Tuhan, supaya disembuhkan oleh Tuhan, dibantu oleh sesama kita, ditolong oleh mereka semua. Semoga hati kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Terlebih ketika kita sedang sakit dan menderita. Jangan keraskan hatimu kalau kita mengalami penderitaan. Jangan salahkan orang lain. Kita mohon ampun dan belas kasihan dari Tuhan. Tuhan memberkati Anda dengan segala rahmat dan kasih yang Tuhan berikan kepada Anda semua dalam nama Bapa dan Putra